Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat sore. Halo rekan jiwa muda. Bertemu kembali di Posko Aspirasi atau Podcast Corner atau kita sering sebut dengan Popcorn. Bersama saya Yuda Cahya Kumala selaku Notaris PPAT Kabupaten Bekasi. Podcast kali ini kita di tempat yang indah, sejuk di daerah kawasan Borobudur, Kabupaten Magelang, tepatnya di Pondok Tinggal. Baik, kali ini kita akan membahas mengenai masalah tema berkaitan dengan lelang. Tentu saja lelang kali ini sudah sering dibacakan oleh banyak orang. Tetapi masyarakat tentunya awam atau takut berkaitan dengan lelang, apalagi sering banyak penipuan yang mengatasnamakan lelang-lelang. Maka kali ini kita akan bahas mengenai dunia tentang lelang. Untuk itu, podcast kali ini kita akan membahas bersama pakar kita, Bapak Priyatno SH MKN. Dia selaku pejabat lelang kelas 2, selain itu juga selaku Notaris PPAT Kabupaten Bekasi, dan kalau pengalaman organisasi, baik itu di dunia notaris maupun PPAT, sudah malang melintang. Tentu saja sudah tidak diragukan lagi, apalagi di organisasi PPL2I, yaitu Pejabat Lelang Kelas 2 Indonesia. Dia selaku Ketua Umum periode 2018 dan sampai dengan 2021. Baik, langsung saja untuk kali ini kita bahas mengenai tema lelang. Kita akan memulai tema kali ini yaitu berkaitan dengan sejarah lelang di Indonesia. Baik, kepada Pak Pri, bisa dijelaskan mengenai kapan sih masuknya lelang di Indonesia? Terima kasih Mas Yuda selaku host pada hari ini. Sebenarnya kalau bicara lelang, jangan saya suruh bicara. Mas Yuda aja mau bicara lelang sudah paham. Karena Mas Yuda ya selaku host hari ini, beliau juga selaku dosen tentang lelang. Kemudian tadi yang Mas Yuda lupa memperkenalkan diri saya, boleh saya juga sampaikan, saya selaku pendiri juga Balai Lelang Swasta, yaitu PT Balai Lelang Star atau Star Auction, yang telah berdiri dari tahun 2003 sampai sekarang, yang ada 13 cabang di Indonesia yang sangat berkembang. Itu memang saya punya sendiri, saya yang pendiri. Selain itu juga saya pendiri dari Perkumpulan Pejabat Lelang Kelas 2 dan Perkumpulan Balai Lelang Swasta di Indonesia. Baik, masalah sejarah lelang Indonesia, kalau kita lihat, ini tentunya sejarah lelang sama dengan sejarah zaman penjajahan, di mana pada waktu itu Belanda melalui POC-nya banyak berdatangan ke Indonesia, terutama ke daerah Banten. Di sana mereka berdagang tentang rempah-rempah. Rempah-rempahnya bagus, hasil buminya bagus, sehinggalah pedagang-pedagang dari Belanda makin hari, makin bulan, makin tahun banyak berdatangan. Nah, perdagangan sangat luar biasa, banyak keuntungan. Lambat laun, ternyata banyak di sana permainan-permainan perdagangan yang negatif, korupsi bagi POC tersebut, sehingga merusak tatanan dagang itu sendiri. Akhirnya oleh negara Belanda, POC ini dibubarkan. Ditariklah ke Belanda kembali, ya orang-orang tersebut. Akhirnya menjadi problem ketika orang-orang ditarik ke Belanda, begitu banyak barang-barang peninggalan dari POC tersebut, seperti rumah tinggal, ya kita sebut barang tetap tidak bergerak, kemudian barang-barang bergerak seperti kapal, ya, kendaraan motor, mobil, motor dan sebagainya, ini jumlah yang sangat luar biasa. Nah, untuk menyelesaikan barang-barang peninggalan ini, maka oleh negara Belanda dibuatlah aturan lelang, yaitu Pendureglement pada tahun 1908. Pendureglement tahun 1908 dan Pendu Instruksi untuk pelaksanaan lelang itu semata-mata awalnya untuk menjual cara lelang barang-barang peninggalan POC di Indonesia, yaitu di daerah Banten. Inilah sejarah lelang Indonesia yang sampai sekarang, kalau kita boleh tahu, Pendureglement tersebut masih dipakai sebagai undang-undang lelang Indonesia. Karena di Indonesia sendiri belum ada undang-undang. Padahal kalau Pendureglement itu adalah setingkat dengan peraturan pemerintah, ya, pada zaman waktu itu. Karena memang waktu itu belum ada DPR atau DPRD-nya, sehingga pakai Pendureglement itu. Itu sejarah lelang di Indonesia masuk ke Indonesia. Ya, terima kasih Pak Pri penjelasan mengenai sejarah tadi. Sangat menarik, yaitu berkaitan dengan Pendureglement ternyata
Indonesia itu belum punya undang-undang lelang, ya. Undang-undang lelang masih peninggalan Belanda, katanya, kan gitu Pak Pri. Baik, setelah kita tahu sejarah, selanjutnya kita tahu apa sih lelang itu Pak Pri? Ya, Bisa dijelaskan? tentunya sudah ada undang-undang lelang. Sebenarnya kalau tanya lelang, lelang ini tadi sudah saya katakan berkembang dari tahun 1908 sampai sekarang masih bertanya. Pada hari ini juga hostnya bertanya, lelang itu apa? Iya. Lelang itu adalah penjualan barang ya di muka umum Ya. yang dengan penawaran tertulis, lisan naik-naik Ya. atau turun-turun Ya. yang didahului dengan pengumuman koran atau media. Ya. Nah, hal di sini kalau kita lihat dari pengertian lelang, lelang begitu lex specialis, Oke, ya. ya. Lelang itu begitu otentik, lelang itu begitu sangat kuat hukumnya. Kenapa? Karena setiap membeli lelang itu harus diumumkan dengan koran. Beda dengan jual beli yang dilakukan rekan-rekan kita notar PPAT, mereka sepakat datang notar PPAT dibuat akte jual beli. Ini harus dengan pengumuman koran. Nah, tadi saya katakan tentang pengertian lelang tadi, ada lisan naik-naik atau lisan turun-turun. Contoh tuh begini, Ya. pada hari ini saya jual rumah harga 1 miliar, Ya. oke, ada peserta lebih dari satu, maka juru lelang ini dengan pendukleman namanya Absalher, Ya. maka menawarkan 1,1 M, 1,2, 1,3, 1,4. Naik terus, Naik, Pak Pri, naik. terus, ya. Nah, Dengan kelipatan ditentukan bisa oleh ditentukan oleh juru lelang dengan bebas. Tapi pada saat misalnya 2 miliar, hanya satu yang berani, maka akan dihitung oleh juru lelang. 2 miliar hitungan satu, 2 miliar hitungan kedua, 2 miliar hitungan ketiga, tidak ada, terjual. Ya. Ini lelang, Ya. maksimal. Pemenang lelang. Sebagai pemenang lelang. Oh. Bayangkan limit 1 M bisa terjual 2 miliar. Ini nama dalam istilah lelang optimal. Ya. Beda dengan jual beli biasa, ya mungkin harganya stuck, biasa. Ya. Itu salah keuntungan. Kemudian ada lelang yang tadi turun-turun. Iya, turun-turun. Lelang turun-turun, misalkan dibuka limit ditawarkan dari 2 miliar. Iya. Nah, harga ada yang berani, rumah sangat bagus 2 miliar, tidak ada 1,9, 1,8, 1,7, Iya. ya, 1,6, 1,5, tidak ada. Pada saat ditawarkan 1 miliar, tidak ada juga saya close. Kenapa? Karena limit dari penjual adalah 1 miliar. Iya. Kalau 1 miliar di bawah juga saya terjual, maka kerugian bagi penjual, tanggung jawab bagi juru lelang. Baik. Itu lelang Iya, turun-turun. iya, turun-turun, Nah, ya. turun-turun. Nah, jadi dimulai naik dulu baru Iya, turun-turun. dimulai Ya. dari harga tertinggi dulu, Tertinggi ini turun sampai batasnya limit. batas limit. Batas limit ini tidak dibuka di Iya. umum, tetapi dipegang oleh juru lelang dan Dan- penjual. Iya. Tetapi, Mas Yuda, Iya. dengan kondisi lelang seperti ini yang sudah serba terbuka, maka untuk lelang ya turun-turun ini sudah tidak bisa lagi. Oke. Karena limit sudah muncul di media pengumuman koran. Oke, ya, ya. Nah, kalau naik-naik bisa, Ya. karena dibuka dengan harga limit naik. Ya. Kalau turun-turun sudah nggak bisa, karena sudah dibuka Ya. dengan pengumuman koran. Baik, menarik sekali Pak Pri. Selanjutnya Pak Pri, kita sering tahu ya di pengumuman lelang tadi, ya kan? Kok banyak jenis-jenis lelang itu Pak Pri? Ya, apa saja sih jenis-jenis lelang Pak Pri? Baik, memang ini orang awam banyak nggak tahu tentang lelang itu Ya. sendiri, baik jenisnya. Bahkan mereka banyak tahu lelang itu negatif, image-nya jelek. Ya. Nah, maka ditanyakan Mas Yuda di sini jenisnya, lelang itu ada 3 jenis ya. Pertama tentang lelang eksekusi ya, kemudian non eksekusi wajib, kemudian non eksekusi sukarela. Iya. Nah, ketiga jenis ini juga ada kewenangan-kewenangan yang melelang, yaitu pejabat lelangnya. Nanti Mas Yuda pasti tanya ke sana ya, Iya. fungsi pejabat lelang. Nah, lelang eksekusi di sini tentu kewenangannya bagi rekan-rekan pejabat lelang kelas 1. Siapa ini pejabat lelang kelas 1? Pejabat lelang kelas 1 adalah orang-orang pegawai negeri di bawah DPQ, KPKNL yang dengan suatu kriteria tertentu diangkatlah sebagai pejabat lelang kelas 1 Iya. melalui SK Menteri Keuangan. Oke. Inilah kewenangan dia. Tetapi karena dia ini pejabat lelang kelas 1, pegawai negeri, di dalam juknis pejabat lelang, kewenangannya sangat luar biasa luas. Dia bisa melelang jenis eksekusi, non sukarela wajib, dan non eksekusi sukarela. Iya. Itu ketiga kewenangannya. Iya. Nah, kemudian pejabat lelang kelas 2, ya, kewenangannya apa? Nah, kewenangannya diberikan oleh pemerintah tentang lelang-lelang
non eksekusi sukarela. Oke. Nah, jadi itulah jenis dan kewenangan pejabat pejabat lelangnya kelas 1 dan kelas 2. Ya, yang Kelas 1 ini menyelenggarakan. hanya untuk membedakan ya. Baik. Ya, bukan ada kelas-kelas tapi membedakan. Ya, bukan jenis ini tingkatan. bukan. tingkatan Bukan kelas 1 naik tingkatan. kelas. Ya. Bukan ya. Bukan, ini hanya Ya. untuk Membedakan dari jenis jenis. dari negara, ini dari pihak swasta, dengan karena dia suatu memenuhi syarat tertentu. Nah, ini saya kupas sedikit Mas Yuda. Ini bagi sangat bermanfaat atau suatu kesempatan bagi masyarakat umum, terutama rekan-rekan notaris, karena di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, di sana notaris berwenang membuat akte risalah lelang. Nah, kemudian banyak rekan-rekan kita di Indonesia di sini selaku pejabat lelang, yang sekarang pejabat lelang itu sudah 222 orang, itu sebagian besar dari notaris. Nah, mereka ini yang lulus tes oleh DepQ. Ya, jadi kalau dari Undang Jabatan Notaris bisa buat akte risalah lelang, tetapi tanpa lulus tes, tanpa dibuat SK oleh DepQ, dia tidak berwenang melaksanakan lelang dan membuat akte risalah lelang. Itu. Baik Pak Pri. Berkaitan dengan jenis-jenis lelang tadi, ya, kita sering lihat di pengumuman koran Pak Pri. Lelang kredit macet, misalnya gitu Pak Pri. Itu masuk lelang mana Pak Pri dengan jenis tadi? Kalau lelang kredit macet ini berarti lelang akibat suatu permasalahan hukum yang dilanggar, antara tentu kredit macet adanya kreditur, pihak bank yang memberi pinjaman, debitur yang menerima pinjaman. Baik. Nah, di sini tentu yang dianggap kredit macet sesuai perjanjian kredit yang sudah ditentukan, sesuai dengan tertentukan, dia tidak membayar-bayar sesuai tepat waktu sehingga dikatakanlah kolab atau kredit macet. Nah, kemudian one prestasi oleh kreditur sesuai dengan SKMAT, surat keselamatan hak tanggungan, dan dipasang APHT dan sesuai dengan undang-undang hak tanggungan, di sana kreditur bank berat melaksanakan lelang-lelang tanpa melalui pengadilan. Ya, sana menggunakan di undang-undang hak pasal 6 itu ya. Di sana dia bisa mengeksekusi karena dia dikasih kewenangan janji-janji dari debitur yang diberikan kepada kreditur, dia macet, janji-janji itu yang dieksekusi. Baik, berarti nah, jadi jenisnya eksekusi, masuk lelang eksekusi, karena ada pelanggaran suatu perbuatan hukum. Baik. Jenis eksekusi. Jadi kalau masyarakat, misalnya itu berkaitan kredit macet, ya kan itu masuknya ke lelang eksekusi. Lelang eksekusi, kredit macet. Kalau lelang yang sukarela seperti apa Pak Pri? Nah, lelang sukarela, nah kemudian sebelum saya bicara lelang sukarela, saya tambah eksekusi. Selain kredit macet, jenis lelang eksekusi ini banyak. Misalnya perkara barang temuan, tindak pidana, barang rampasan dari bea cukai, termasuk lelang KPK Pak Pri. KPK, termasuk hasil tindak pidana dan sebagainya. Setelah sudah diberkaskan, harus dilelang, ini termasuk lelang jenis eksekusi, karena ada pelanggaran perbuatan hukum. Baik, tentunya sudah putusan ingkrah ya Pak. Sudah putusan ingkrah maka bisa dilelang. Maka kadang barang itu begitu dilelang udah rusak. Kenapa? Karena bertonton ditelantarkan karena belum inkrah. Belum inkrah. Baik Pak Pri. Baik, berkaitan dengan ini Pak Pri, saya juga sering melihat pengumuman lelang itu ada lelang-lelang milik pemerintah Pak Pri. Barang-barang sudah tidak terpakai itu masuk lelang mana Pak Pri? Ini termasuk lelang sukarela wajib. Wajib. Jadi karena suatu aturan ini harus dilelang, ya dijual dengan penjualan lelang. Ini biasanya pemerintah plat merah, ya misalnya pemerintah daerah, ya ini tidak bisa karena dia dijual langsung karena sudah ada aturan supaya dianggap memang barang-barang dilelang di sini sudah mengenai aturan dari pemerintah sendiri supaya tidak bermasalah di dalam penjualan barang-barang tersebut. Baik. Ini sukarela wajib maksudnya, wajib lelang. Wajib lelang ya. Nah, ini jenisnya juga yang laksanakan adalah pejabat lelang kelas 1, kewenangannya. Ya, baik. Yang tadi Pak Pri, kelewatan yang lelang sukarela tadi Pak Pri. Lelang sukarela ini adalah penjualan barang milik swasta. Barang bergerak, barang tidak bergerak. Yang bergerak-gerak nggak masuk nih. Jadi barang bergerak tidak bergerak, yang bergerak nggak masuk jenisnya. Ini milik swasta, mau saya jual sukarela. Kenapa? Karena milik saya. Mau saya jual sukarela, mau saya hibahkan, bisa dong. Ini jenis lelang sukarela. Nah, kemudian kalau dia mau jual, kewenangan siapa? Pejabat lelang kelas 2. Pejabat lelang kelas 1 juga berwenang, tetapi banyak di lapangan, banyak yang melaksanakan adalah rekan-rekan kita pejabat lelang kelas 2 dan pihak swasta. Baik Pak Pri, selanjutnya berkaitan tadi sudah kita mengetahui berkaitan dengan jenis-jenis lelang, ada lelang eksekusi sama lelang non eksekusi wajib maupun non eksekusi sukarela. Tentu saja kita tertarik nih Pak Pri berkaitan dengan
siapa sih yang berhak menyelenggarakan lelang atau penyelenggara lelang itu siapa aja Pak? Baik, nah ini lebih maju lagi nih. Jadi pertanyaannya sangat lebih mendalam lagi supaya masyarakat mengetahui. Penyelenggaraan lelang ini bisa dilakukan oleh KPKNL, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, Ya. di bawah DJKN itu DEPQ. Di sana tempat bernaungnya rekan-rekan kita pejalan lelang ke-1. Oke. Kemudian balai lelang swasta, tentu kerjasama dengan pihak pemilik barang, biasanya banyak lelang-lelang sukarela, atau barang-barang kredit macet, itu adalah kreditur menyerahkan balai lelang, Ya. itu juga bisa menyelenggarakan. Ya. Kemudian yang ketiga adalah pejabat lelang kelas 2. Oke. Jadi dia bisa menyelenggarakan, dia bisa sebagai pejabat lelang, dia bisa mengesahkan lelang itu, pejabat lelangnya. Menjual barang bisa melalui 3 pihak itu ya Pak Pri? 3 pihak itu. KPKNL ataupun balai Balai lelang lelang swasta, swasta yang dan tadi pejabat Pak Pri lelang. punya ya, balai lelang Ya, Star yang saya Auction, punya. ya kan? Boleh ke balai lelang Ya, Star. ya, balai lelang Star Auction tadi banyak iya. cabangnya. Ya. Yang ketiga adalah pejabat lelang kelas 2. Pejabat lelang kelas 2 itu sendiri. Oke. Ya. Tentu saja tadi Pak Pri sudah menjelaskan berkaitan dengan pejabat lelang. Ya. Ya kan tadi ada menyinggung kewenangan pejabat lelang kelas 1 yaitu berhak menyelenggarakan semua jenis lelang, yaitu jenis lelang eksekusi maupun non eksekusi. Dan pejabat lelang kelas 2 yaitu hanya menyelenggarakan lelang non eksekusi sukarela. Ya kan Pak Pri itu. Gimana sih Pak Pri untuk syarat-syarat menjadi pejabat lelang kelas 2? Pak Pri bisa Ya. menjelaskan? Ini sangat berkembang sekarang, dari DEPQ sudah membuka Ya. bagi rekan-rekan umum ya, terutama juga notaris, syaratnya salah satu dia berpendidikan minimal S1 Hukum dan S1 Ekonomi. Ya. Ya. Kemudian, nah dalam tahap sekarang kalau di pejabat lelang kelas 2 ini tidak selalu dibuka. Jadi bagi rekan-rekan berminat cukup ajukan permohonan menjadi pejabat lelang kelas 2 kepada DJKN. Nah, nanti sama mereka didata, dicatat apa yang dilampirkan. Ya tentu kalau notaris SK-nya dilampirkan, ijazah S2-nya tentang kenotariatan, alamat kantor, dan tentu yang tidak surat keterangan dari kepolisian SKCK. di SKCK dilampirkan sebagainya. Nah, setelah masuk, tunggu. Begitu nanti pejabat lelang kelas 2 akan dibuka penerimaannya, maka orang-orang yang sudah mengajukan permohonan tadi memenuhi syarat secara administrasi akan disuratin, akan diundang, atau disuruh lengkapin lagi data-data yang ada. Nah, nanti barulah diinformasikan kepada pemerintah atau DEPQ, dibentuk panitia pengangkat pejabat lelang untuk wilayah mana saja yang terbuka untuk pejabat lelang kelas 2 tersebut. Kemudian setelah dibuka diadakanlah namanya ujian. Ujian ini ada 2 tahap ya, tahap tertulis ya, terus wawancara atau lisan terakhir. Nah, setelah lulus orang-orang ini didiklatlah di bawah DEPQ menjadi pejabat lelang kelas 2. Nah, rekan-rekan atau Mas Yuda bertanya, banyak orang kejebak ketika mau ikut ujian pejabat lelang kelas 2, mereka belajar mati-matian tentang lelang. Ya, mereka belajar tentang bagaimana itu lelang atau lelang. Salah. Karena yang mereka ujian adalah secara umum kayak seperti masuk pegawai negeri. Nah, tentang lelang itu sendiri kalau dia lulus didiklat di sana. Nah, selama 6 bulan mereka didiklat di sana lah. Jadi jangan belajar tentang lelang sendiri. Tetapi sebagai tambahan kalau mau tahu lelang boleh ya belajar kepada yang ngerti, ya kepada orang-orang yang berwenang untuk bisa memberi pelajaran tentang lelang itu sendiri. Itu Mas Yuda. Ya, baik, terima kasih Pak Pri informasinya. Selanjutnya ini bagi masyarakat Pak Pri. Ya. Bagaimana sih orang kalau ingin ikut lelang Pak Pri? Oke. Ya, baik itu sebagai peserta lelang atau penjual lelang ataupun sebagai pembeli. Bagaimana Pak Pri? Bisa menerangkan? Baik. Orang yang mau ikut lelang pertama, dia tentu cari barang yang dia minatin. Ya. Kemudian kalau dia sudah diminatin dan sudah terdaftar di pengumuman koran untuk dilelang, pertama dia harus survei tinjau itu barang. Nah, di sini dia harus telepon itu kepada penyelenggara, misalnya kalau balai lelang atau lelang, hubungin supaya dia dapat informasi ya tentang barang itu sendiri. Karena di dalam lelang di sini ada dijual dengan kondisi apa adanya. Iya. Ya. Kadang kalau kondisi apa adanya itu di sana mungkin bisa dilelang, mungkin ada penghuninya. Penghuni ini bukan yang makhluk halus ya. Penghuni mungkin orang-orang yang masih nyewa, atau kalau lelang eksekusi dia ada debitur tadi kredit macet, itu dilelang dengan apa adanya. Nah, siapa yang mengosongkan? Ya, secara aturan, karena si pemenang lelang itu sebagai pemenang lelang, ya dialah yang berhak untuk mengosongkan. Karena itu udah milik barangnya.
sudah milik dia itu rumah. Nah, makanya tadi saya katakan pada saat dia ke lokasi, dia harus bawa itu orang yang ngerti tentang barang itu supaya dijelaskan tentang kondisi apa adanya, tentang status hukumnya bagaimana. Tetapi mungkin boleh saya katakan, ketika suatu barang itu sudah dilelang, biasanya tentang status hukum, surat menyuratnya itu sudah bagus, sudah dicek, sudah sesuai data yang otentik. Kenapa? Karena sebelum lelang, terutama tergantung barang tidak bergerak, properti, itu akan dimintakan SKPT. SKPT itu surat keterangan pendapat tanah sebagai syarat. Kalau tanpa SKPT berarti tidak bisa dilelang. Kemudian ada pengumuman tadi yang kita katakan di awal. Itu Mas Yuda. Ya. Dalam pengumuman itu tentunya masyarakat harus mengetahui syarat-syarat apa saja di situ Pak Pri. Syarat-syarat itu jelas. Kadang-kadang ada uang jaminan sekarang Pak Pri. Di samping dia kalau sudah serius tadi ngeliat barangnya, tentu dia mendaftar, masukkan KTP, NPWP, kemudian BPJS sekarang ya, tambah BPJS. Kemudian di sana disyaratkan minimal uang jaminan itu 20%, maksimal 50% dari harga lelang, dari limit. Nah, jadi di situ dilihat biasanya lelang itu limitnya 1 miliar, ya. Nah, kemudian di situ udah tertera tuh uang jaminannya sekian ratus juta. Itu tidak boleh kurang dari 20%, tidak boleh lebih dari 50%. Uang jaminannya. Nah, jaminan sebagai peserta lelang ya Pak? Sebagai peserta lelang. Nah, jadi begitu dia store, udah masuk, dia berhak untuk melakukan penawaran. Nah, penawaran tadi saya kata di depan, naik-naik atau turun-turun. Nah, dia berhak untuk menawar. Begitu. Kalau misalnya sekarang Pak Pri, setelah dia melakukan penawaran, kan gitu. Dia ternyata menang, Pak Pri. Uang jaminan itu sebagai apa Pak Pri? Oke. Begitu dia ditunjuk sebagai pemenang lelang, Anda menang karena tidak ada lawan diketok, maka dia berhak dalam tempo 5 hari kalender, 5 hari kerja harus melunasin sisanya. Dan uang jaminan itu sebagai pembayaran di awal. Uang muka ceritanya. Uang muka, DP dan sebagainya. Kemudian kekurangannya baru dia tambah, dikurangi dengan yang sudah masuk DP atau uang jaminan tersebut. Baik. Sekarang Pak Pri, kalau dia misalnya dia tidak menang. Kalau dia tidak menang, tentu ada yang menang, ada yang kalah ya. Uang jaminan yang sudah distorkan 100% dikembalikan. Tanpa potongan apapun. Jadi jangan khawatir ya Pak Pri. Jangan khawatir. Dalam tempo waktu paling lama 2 hari itu harus distorkan dan dikembalikan kepada calon pembeli tadi. Kalau tidak bisa didenda. Itu si penyelenggara. Misalnya penyelenggara lelang. Balai lelang, ya tenda lah orang. Uang dia harus dikembalikan segera. Jadi tidak ada uang jaminan itu menjadi hangus dan sebagainya. Nah, kecuali Mas Yuda tanyakan, ketika dia ditunjuk sebagai pemenang lelang, dalam tempo 5 hari kerja tidak melunasin. One prestasi misalnya. One prestasi. Uangnya kemana Pak Pri? Dalam tempo 5 kerja tidak dia lunasin, dia one prestasi, maka uang jaminan yang sudah masuk tadi 20 atau 5% menjadi hangus milik. Kalau lelang eksekusi milik negara, kalau lelang sukarela milik balai lelang dan pemilik dan pejabat lelang. Sepakatan, tergantung kesepakatan. Jadi dibagi 2, balai lelang dan pemilik barang, dan lelang tentu ada uang transportnya lah. Tergantung kesepakatannya. Berarti kalau batal. Uang jaminan itu hangus kalau dia one prestasi. Hangus karena dia yang membatalkan diri. Berarti jangan main-main ya Pak. Jangan main lelang. Jangan main-main. Karena sudah diumumkan. Asal nawar ternyata dia menang, ternyata dia kok nggak bayar. One prestasi, uang jaminan hilang. Akhirnya ini saya mau cerita sedikit. Ada dulu sebelum diaturnya uang jaminan tuh 20-50%, uang jaminan ini suka hati, terserah. Nah, mungkin waktu itu uang jaminan 5 miliar. Padahal tuh asetnya 60 M, tetapi bisa di pasar tuh asetnya 200 miliar. Karena dilelang secara eksekusi karena ini macet. Nah, karena ini barangnya tidak mau bisa terjual ke orang lain, dia ikut lelang. Rupanya ikut lelang ini keluarga yang punya aset debitur atau kredit macet. Sehingga yang tadi katakan uang jaminan 5 miliar misalkan, karena asetnya banyak gitu kan, nilai tinggi 200 miliar, dia ikut. Berapapun harga ditawarkan dia naik. Berapapun dilawan dia naik. Sehingga dia menjadi pemenang ditunjuk tadi. Nah, ternyata waktu itu pelunasannya 3 hari kerja. 3 hari kerja, sekarang 5 hari kerja. Dalam tempo hari 3 hari kerja dia tidak lunasin, maka menjadi one prestasi hangus.
memang tujuan dia dianguskan. Oke. Tapi asetnya belum terjual. terjual. Nah, Baik. barulah sekarang banyak yang begitu-gitu ya. Dulu permen-permen begitu. Makanya lah sekarang uang jaminan diatur minimal 20, maksimal 50%. Itu Oke. kenapa ada 20-50% ya? Sejarahnya itu tuh. Baik. Ya. Selanjutnya Pak Pri, tadi menarik sekali berkaitan dengan apabila kita menang lelang tadi Pak Pri, Ah. ya kan? Kalau kita menang lelang, apa sih yang didapat Pak Pri? Oh ya tentu. Iya. Pertama ya tentu barang yang kita inginkan, Iya. yang kita sudah idam-idamkan menjadi milik kita. Iya. Kemudian apakah cukup barang ini dikasih? Iya. Ya tentu dia ada suatu jaminan dokumen, Iya. ya dokumen ya. Nah, bagi pemenang lelang dapat namanya kutipan risalah lelang. Oke. Kutipan ini sebagai akte jual beli Oke. untuk proses balik nama dia kalau yang dijual adalah barang tidak bergerak, properti tadi, seperti akte jual beli. Ya. Nah, jadi kemudian bagi penjual dapat salinan risalah lelang dilaporkan oleh pejabat lelangnya telah dijualnya barangnya oleh pejabat Telah lelang. terjadi penyelenggaraan lelang. Penyelenggara lelang, kan Baik, gitu. baik. Kemudian saya tambahkan lagi, mungkin Mas Yuda tanya, Iya. ini yang bentuknya kutipan risalah lelang ini kan akte ini ya. Iya. Ini akte apa? Apakah perlu banyak pertanyaan dari masyarakat dibuat AJB lagi, Iya. akte jual beli? Saya bilang tidak, karena risalah lelang ini adalah akte otentik, ya, Iya. yang dibuat oleh pejabat lelang yang ditunjuk berdasarkan SK. Iya. Jadi akte-akte risalah lelang akte otentik, tidak perlu lagi dibuat AJB dong, masa otentik dibuat autentik kan gitu. Baik. Nah, Dan jadi itu yang cukup dia dapat. risalah lelang sudah sebagai Cukup untuk otentik, cukup untuk balik nama, akurat data yang ada. Baik, Pak Pri, ternyata lelang kali ini sungguh menarik Pak Pri, dari awal tadi sejarah lelang sampai penyelenggaraan lelang sampai dengan bukti apa yang kita dapat apabila kita selaku menang lelang, yaitu akta risalah lelang tadi Pak Pri. Untuk itu closing statement-nya apa Pak Pri berkaitan dengan Closing lelang ini? statement-nya Iya. bahwa banyak masyarakat di Indonesia yang belum mengetahui lelang yang sebenarnya. Pada lelang sendiri sudah mulai ada di Indonesia tahun 1908. Nah, ini kenapa? Karena kurangnya edukasi, sosialisasi dari pemangku jabatan pejabat lelang, dari balai lelang, dari pemerintah sendiri yang secara rutin memberi edukasi-edukasi ke masyarakat sehingga lelang itu awam, image-nya jadi negatif. Padahal lelang ini adalah tempat wadah bertemunya penjual, bertemunya pembeli, sepakat terjual. Baik. Wadah. Iya. Nah, jadi kedepannya ini harus sering diadakan seperti ini supaya lelang lebih menjadi tempat pilihan jual beli di samping jual beli yang lain. Itu statementnya. Baik, terima kasih Pak Pri. Karena waktu kita memang singkat kali ini, ya terima kasih atas kedatangannya. Kita akan berjumpa lagi, Kawula Muda. Selanjutnya kita tutup podcast kali ini. Semangat, ya tetap semangat. Kita bertemu kembali di podcast Aspirasi, podcast yang lain. Jangan lupa like, share, and subscribe pada podcast corner kali ini. Yang muda, yang berkarya.